warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita nyemandung memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat Allah dan nikmatnya kepada kita. Allah sampai malam yang berbahagianya mantan itu oleh Allah diterima selaku hamba yang mantan lebih kepada kita iman dan Islam. Di tengah-tengah saudara kita yang lain yang Allah pernah dipersinggah iman bahulunya, pernah dipersinggah Islam keulunya, tapi pada akhirnya dicabut ulang iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut hidayah oleh Allah setelah Allah memberikan hidayah. Mereka meninggalkan agama Islam, mereka murtad dan mencaci maki Islam setelah mereka murtad. Kemudian selawat dan salam dari sahabat-sahabat kedanyo sabi-sabi kaprai dan kabar selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau sekalian. Nabi bersama sahabat tidak mengenal lelah. Nabi bersama sahabat tidak segan-segan mengorbankan jiwa, tenaga, harta demi untuk berjuang, demi untuk meninggalkan Islam untuk dikanyo di masa turunnya. Oleh karena demikian, ayah sekalian, mari kita dengan tahunnya selalu mengucapkan selawat kepada Nabi. Apakah malam Minggu, malam Senin, ataupun malam-malam yang lain, wabil khusus malam Jumat, nyobek tua makna baca selawat ke Nabi. Orang yang baca selawat malam Jumat ataupun orang Jumat ke Rasulullah, hana payah gebali malaikat selawat kitanya ke Rasulullah, hana payah dilaporkan li malaikat bahwa kitanya nada baca selawat ke Nabi, tapi langsung selawat diterpuk ke Rasulullah dan Rasul nedepua gedanya pertama selawat ke Rasulullah. Tapi ini malam-malam lain ketika kita berselawat, maka selawat kita akan malaikat sampaikan kepada Nabi, malaikat kabarkan kepada Rasulullah bahwa kita si fulan mengucapkan selawat kepadamu ya Rasulullah. Maka itu sekalian, mak mandum, ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, mulazamahlah selawat ke Nabi di dalam malam Jumat. Dan di malam Jumat selawat khusus yang Nabi purno sahabat untuk membaca selawatnya. Yang Nabi kepegah barang kasau di selawat kelun malam Jumat ataupun ba'ura Jumat 80 ke
maka akan diampun oleh Allah Ta'ala dosa di 80 tahun. Mutawid dalam 80 tahun, tapi dosa akan diampuni 80 tahun. Untuk 80 ke musyawarah baksi malam-malam Jumat ada penghoror Jumat. Jumat akan datang kita baca selawat lah, kita baca alam selawat ke Nabi, ada penghoror Jumat. Maka diampun dosa itu 80 tahun. Ketika dosa kita nyawa kahnali kami kepampun, maka bak makam diampun dosa, Allah akan dijadikan kebaikan yang melimpah sebagai gelantau dosa yang diampuni, menyedosa kami. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fi yaumil jum'ati aw lailaha? Ya Rasulullah, pakiban bentuk dan pakiban selawat yang harus kami bacakan kepadamu ya Rasulullah di malam Jumat adapun di roh Jumat. Maka Nabi pun mengajarkan kepada sahabat selalu ummi, kan ummi makna mak, tapi ummi bermakna Nabi tidak bisa menulis dan Nabi tidak bisa membaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Cima rame-rame itu juga bijik mapai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyika wa rasulika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Ya, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yang ngapai mak nekun malam Jumat ada penghoror Jumat. Kadang orang sibuk jak ulang ada punjak kerja, baca malam, lebih-lebih malam di tengah malam bangun membacakan selawat kepada Nabi. Anak krit warga kalancar cuma membutuhkan 15 menit selesai 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah berikan rahmatmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad, abdika hambamu wa rasulika rasulmu nabiyil ummi, nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sifat Nabi yang paling mulia sifat ummi mak. Hanjit Nabi kita mulih yang paling mulia ke Nabi. Hanjit Nabi kita membaca paling mulia ke Nabi. Fakir karena Nabi menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi dia kita mulih dikatakan oleh kafir, oleh orang-orang munafik bahwa Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Ketika Nabi haji ditulis, hanya alasan Qurannya adalah tulisan Nabi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Ketika Nabi haji membaca tulisan-tulisan yang lain, maka akan dikir oleh kafir, akan dikir oleh orang munafik bahwa wahyu yang Nabi sampaikan kepada umat adalah syair-syair, adalah hikayat-hikayat yang ditulis bahwa malam dibaca bahwa teoro. Tapi ketika Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, Nabi ummi, maka Nabi sangat mulia sifat yang beliau miliki. Tidak ada alasan bagi orang kafir, tidak ada alasan bagi orang-orang munafik untuk didakwa Quran adalah karangan, adapun syair
yang Nabi tulis pada malam yang dibaca pada orang. Tapi nya itu kita nyong kita kurang tu. Hanjik tulis, hanjik membaca, hanjik kurang. Menyani minum, hanjik tulis, hanjik membaca. Jangan salahkan ketika jalanmu kurang. Tahu jalanmu? Jalannya. Mas kawinmu kurang, jangan salahkan ketika tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Lebih-lebih yang buta huruf adalah huruf Al-Quranul Karim. Hanjit baca Quran yang lebih kekurangan bagusnya. Maka bek samping na buta huruf, bek samping na buta huruf tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Lebih-lebih Al-Quranul Karim. Juga rahmat Allah dan sejahteranya tamlaki ya Allah. Semoga Allah berlimpahkan rahmat dan sejahteranya kepada para sahabat-sahabat beliau sekalian. Kita juga berharap semoga Allah melimpahkan rahmat dan sejahtera Allah kepada para alim ulama, kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama yang telah berjasa menyebarkan dan menyampaikan, menyambung lidah Nabi, menyambung risalah yang Nabi sampaikan. Sampailah risalah itu kepada kita yang udik baurannya, yang 1442 tabilun semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Tapi mantengah legah untuk di Mekah Nabi ke agama. Ni tabilun orang yang kau ikut 1450 yang kau ikut. Nabi telah meninggalkan agama, telah membawa agama Islam, menyangkana kerja keras para alim ulama yang gebak agama, gubernur yang ketemu mak-mak sekalian. Maka urunnya dipastikan di Aceh galona agama Islam. Bisa dipastikan di Aceh urun mandang gema agama dengan agama dalam Islam kuno, agama Hindu dan agama Buddha. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karenanya cintailah kepada para ulama, cintailah kepada orang-orang alim. Mereka lah yang telah meninggalkan kebaikan yang luar biasa kepada kita. Bahkan Nabi pun mautul alim mautul alam, meninggal rumalim adalah mati peradaban di dalam alam. Manusia takkan lagi bisa berakhlak. Hanali dituri yang halal dan yang haram, hanali dituri yang nyo dan yang ken. Bahkan kadang-kadang anak dan istrinya tidak bisa dibedakan. Kadang anak je ke purmo, kadang purmo je ke anak, kadang-kadang gok pun je ke purmo. Cara berkahwin bagaikan kawin binatang, cara makan lagi makan binatang, cara bergaul lagi pergaulan binatang. Ketika akhlak bak manusia kehanali dengan sebab hanali ulama yang menyampaikan ilmu kepada kita. Maka karena itu nepegah laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andai kata tidak ulama, maka manusia bagaikan binatang. Hormat kasih tuan yang tuan muliakan, kepada yang mulia ayahanda rohani kita mandung Abu yang kami hadir bersama kita, juga kepada Abi Walid, Abia, seluruh gelar-gelar orang-orang alim yang pada malamnya hadir. Kendati pun hanalan tuan kadang menyebut mandum-mandum gelar yang nama malamnya. Yang harapan kita bersama adalah semoga Allah memuliakan para orang-orang alim, para alim ulama, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang masih bersama kita sampai pada urut yang berbahagia. Yang Tuhan muliakan kepada Tuku Kecik Lampung, Kedai Pendek,
Tunku imum gampung kedai tunku, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua-ketua empat, dan juga perangkat-perangkat desa lainnya, para pemuda-pemudi semuanya, wabil khusus panitia pelaksana Maulid Nabi, semenjak tadi hari, tadi pagi, siang hari, sampai bak malamnya mantel berlanjut, dan telah kita melakukan satu upacara, satu kegiatan yang Allah redai, suatu kegiatan yang Nabi senang kepada kita, sebagaimana yang akan disampaikan oleh budaya kita Abi Khalili gunakan untuk memuliakan anak-anak yatim sebagai anak-anak yang Nabi cintai dan Nabi banggakan. Yang Tuhan muliakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mak dan kaum ayah sekalian, para masyarakat semuanya, para pedagang-pedagang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah kita semuanya akan diridai dan diampuni. Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya ya Allah, yang telah kami membesarkan Nabi-Mu pada malam ini ya Allah. Kami telah memuliakan kekasih bagi kekasih-Mu ya Allah, anak-anak yatim, maka ampunkan dosa kami sebanyak rambut-rambut yang ada pada kepala anak yatim. Puluhan anak yatim yang kita santuni, walau mewakili, tapi bak makna mandum kita menyantuni, maka terharapkan kepada Allah begitu ampun dosa diterima oleh Allah dunle yang bauleh yatim, dan semoga Allah akan memaafkan kesalahan kita nanti di hari kiamat, dan kita mengharapkan kepada Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita yang di urau kiamat. Lumak malamnya lain perasaan lu merasa belum Tuhan di mana-mana, yang pernah juga lu Tuhan kunjungi menyantuni anak yatim, tapi lu malamnya beda perasaan mah. Yang pernah lu Tuhan rasakan beda perasaan ketika Pak Sabah malam di daerah Pidi, lu Tuhan menyantuni anak yatim. Malamnya maklum dahulu dan lu sangat-sangat merasa sedih mak, tapi lu mana sapuna yang masa jalur ketika lu Tuhan menyerahkan bingkisan santunan kepada anak yatim yang paling ujung di sebelah timur. Itu yang lu perhatikan mak, ketika anak lain baje yang mungkin lebih baru, ketika anak lain itu lupa-lupanya, ketika anak lain dipakai rupiah, tapi anak mutuahnya hana lupanya mak. Pakal lagi tanya bunuh hana tinggal di pakalkahnya hana kata lupanya. Hana baca yang lagi baca awal lain, hana dipakai rupiah. Ketika lu tumanya lu pegang habar rupiah yang lain, hana itu jauh. Apakah dia sedang merawang perasaan dan pikiran? Ketika dia memandang kawan-kawannya yang lain, nyangka yatim sampai yatim betul dipandang, bisa sang-sang merawang pikiran. Apalagi ketika dia memandang anak orang lain yang lagi masih punya ayah, lagi masih punya ibu, maka punya sanak famili, maka lu urus sayang, yang ketika dia sekolah lagi pegang lebih kali gunakan siklu di BP tidak sekolah, hana pernah itu paling tidak 5.000 rupiah napa tidak sekolah. Tapi mungkin mbak anu tua yang laginya kadang-kadang tua di pun merasa tidak ada. Lentua lagi mah kelentuanku hati mak bagian yatimnya. Tapi katakanlah ini merupakan perasaan lentuan yang lu merasakan. Semoga di kemudian hari, sebelum kita menyantuni anak yatim, perhatikan kepada anak yatim. Kalau memang pakaian yang mulai di bawah standar pakaian anak yatim, maka berikan perhatian kepada mereka. Minta lupanya
minta pakaian, minta kopiah. Yang kedua, mak pernah mentuan santunya yatim di PD. Hana mentuan sebut tempat. Waktu lung pinah kopiah haji, lung nucum bak uleh haji, lung kusuk bak uleh, iup lung putran kena dari ke lung putran berikut, dan dilikut lung puik kena ukur, supaya jarum dan yang berkenang uknya iup ada. Lihat lung tuan cium bak talak, lung tuan cium bak uleh. Terasa mak anaknya kadang-kadang beda dengan anak lain. Waktu tuan pusuk kopiah lagi, waktu tuan pusuk anak perhatian lemah. Tapi waktu pusuk kopiah maksud lemah tu mau walu. Tu mau walu. Rayuk tak kopiah itu. Gihulai macam ubur. Kopiah rik tak mak. Sang nalumui kopiah lumai-lumai itu dulu. Yakin lu pastikan kopiah dulu mak. Dan warna kopiah pun bukan warna kopiah baru. Kadang sebuah kopiah yang dicok fiat. Kadang kopiah ayah jamun kadang-kadang. Warna macam ayah jamun. Yang jelas mak, lung warnanya cuma walu. Lung kalau ternyata di antara anak yatim ada pula beda cara kehidupan. Apalagi anak yatim dengan anak yang bukan yatim. Kendati pun terkadang-kadang nah anak yang nama mana ayah, tapi kadang-kadang lebih jahil daripada anak yatim. Tapi mereka miskin harta, mereka tidak miskin kasih sayang orang tua. Macam nama, macam ayah. Lun tuan mengajak kepada saudara lun tuan, kepada kawan-kawan, orang tuaku semuanya, untuk malamnya alhamdulillah anaknya kaya, gembira karena ala kadar bingkisan. Mungkin untuk beberapa hari ke depan hina pengen sekolah, nak pengen jajan, mungkin menyanagi karena sabar nuh nadua nale menyahana berilmu dua sapat pengen lima merupak bermusa bosa. Alhamdulillah. Tapi mak ayah sekalian, baik tatusik malamnya ini belum cukup mak, masih besar di depan mereka rintangan dan halangan. Mereka punya perasaan ingin punya pendidikan, ingin tidak sekolah lagi sekolah kau, ingin punya ilmu lagi kau punya ilmu yang lain. Maka menyalurnya tidak sekolah hana buku dapat buku, hana pakaian tidak sekolah dapat buku pakaian. Menyalurnya tidak hana belanja mak dapat buku. Apakah belanja, apakah pakaian, adapun bantu mak mertua, bantu anak yatim, anak yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bapak pantai-pantai asuhan, bak pesantren-pesantren yang nani yatim di sini. Umpama lagi Pak Abia di sini nani yatim, ataupun bak pesantren-pesantren lain mangkupun nang daya Abia pun reklame kan iklan. Kebetulannya yang lentuan cepat, yang daya lentuan ringan. Tapi cukup jangankan pesantren yang lain yang ditampung fakir miskin, yang ditampung anak-anak yatim. Maka apa yang kita punya berikannya kita mampu. Kadang si bulan nama produk pen 50.000 dia juk bak ayah asuh nyempat pen bantuan serkah baju kebelanjaan yatim. Mungkin Yohana sahur karena di tapi dia berpenemuan dengan pen-pen lain. Kadang merupak gula yang bertumpuk, kadang merupak minyak 2 kilo, kadang merupak beras 2 hari. Nyopak yang mudah bantuan tumpuk pertemuan dengan pen-pen lain. Nyan mak gedanya semampu gedanya. Kami kunci gedanya burung yang hirau kepada anak yatim. Yang Nabi dipegang, ana wakafilul yatim kahazaini fil jannah. Lun dan burung yang hirau anak yatim lagi 2 anak jarum dalam surga, bergantian bersamaan dengan Nabi dalam surga.
Ada surga istimewa yang Allah sediakan kepada mereka yang sayang kepada fakir miskin, yang sayang kepada anak-anak yatim. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang kita peringati kelahirannya pada malam ini adalah Nabi yang dilahirkan di tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal. Mungkin yang kelir rahasia kepada katanya dan yang ada anak Ya'qub dan Abu. Tanggal lahir Nabi adalah tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal dan diurus Senin. Cuma lebih bisa kita ambil hikmah mah. Bak lahir Nabi yang bak 12 Rabiul Awal. Urut 12 malam hedah. Menyebutnya 12 malam hedah. Malam Singa malam 13, malam Lusa malam 15. Malam hedah malam kamulai belum pengu. Malam 14 malam yang semakin pengu. Dan malam 15 malam yang semakin puncak penuh sebagai malam bulan purnama. Hanya malam yang penuh gelut. Sedangkan di malam 15 belum katalah itibit dan kawai lu cahaya bulan kata semakin gelap. Hanari penuh lagi malam-malam yang kami semakin telat, semakin 20, semakin 25 dan semakin letu bulannya semakin gelap dan puncak gelap di malam yang terakhir. Tuku sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah hikmah yang bisa kita mengambil. Apa hikmah Nabi dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal? Adalah menunjukkan bahwa perjuangan Nabi tidak lama. Hanya 23 tahun yang Nabi berjuang menyampaikan dakwah. Tapi dalam waktu yang paling singkat, Nabi berhasil membawa agama. Dan hari demi hari agama semakin berkembang, semakin maju dan puncak maju ketika Nabi menerima wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi duduk di padang Arafah ketika Allah menurunkan wahyu ke Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Lengkap dan sempurna sangat. Di dalam masa Nabi menyampaikan dakwah, masa Nabi menyampaikan ilmu dan menyampaikan Islam kepada kitanya umat Nabi dalam masa 20 tahunnya, maka intinya adalah Nabi menyampaikan akhlak dan Nabi memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nyoma miskin Nabi. Allah mengirim Nabi, mengutus Nabi untuk menyampaikan akhlak kepada gerai. Secara umum akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, akhlak dengan murid dengan guru, akhlak urun malim dengan urun awam, akhlak urun awam dengan urun malim, akhlak lako dengan urumuh, akhlak urumuh dengan lako, akhlak urusi dengan anak, akhlak anak dengan urusi, akhlak tetangga dan tetangga, bahkan akhlak orang muslim dengan orang kafir yang kafir zimmi lengkap. Akhlak pemimpin dan rakyat, akhlak rakyat dengan pemimpin, nyomandum dikumpulkan musafat dalam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya mak dalam dakwah di malamnya mari tuan pegang ala kadar sekedar menyebut dengan akhlak. Bahkan mereka pegang akhlak
Urangnya mak kamulai generasi tidak berakhlak, generasi hana akhlak dan generasi kagadah malai. Menyebabkan jamun-jamun anaknya handiketnya digemak di ayah, menyajihnya dipakai pakaian yang hana layak di ayah digemak. Tapi urangnya mak sekalian, ijitnya anak digayak dipakai baju, dipakai luhur dalam nyotan baki dapat. Tapi kenyataan mak, walau drone dalam perang kalem kadang-kadang, tapi pernah tak kalem, walau drone kalem, lun pernah lentuan kalem. Anak dijak dikemak, anak dijak dikeyak ayah ngen pakaian luwes sempak gekeleh banu hana adakah dikelung kajak ngeluh dalam nyuma contoh anak tidak lagi berakhlak dikeruci dikeruntuhan orangnya lebih hana limale hana maleli pada pergaulan bebas. Menjajamun baik nak pegah bergaul bebas di pihak rokok di kerunci hai dia. Menetinggal di pihak rokok teruk runci walaupun kalian rau di bawah rokok. Di som paling tidak hana di pihak rokok di kerunci pakai na malai mantap na akhlak. Menyorongnya nyo langsung pegah balon guru SMA anak ni ijit laki-laki pak guru juta kau menyebab guru agam di laki mungkin ada kehana akhlak tapi digerai nakeh bagi naga berkok roh tapi na anak ni agam anu SMA ada pun sederajat yang dilaki-laki ini kok bayu ibu kabar kok ibu kekeh laki ibunya geklik dijahulain gepikir ibu hanayum belum hanayum belum nyempe terpegah di kok ada belum di Tuhan khawatir nyoduk no maka gaya-gaya di generasi hanali akhlak menyewat buku tuan nyet banyak orang dia berjalan nyet kendok tuan pegah berawalu wakil lung ini tangin merempak urusi jak mendapat lung pro ditangin menyemerapat nyan urusi nyan gurek dalam negara dan tokoh masyarakat lentuan kendengin gak lagi lunci itu ini mengaku anak kemetron paling tidak talak tabi halil segala untuk tabi halil waktu katron itu kanyan talak kemaah karena kita nyojak kita ingin dia tidak dapat nyo kurang awal tapi mak ijak yang tapak ayah ijak yang tapak izin ijak yang honda ada punya tangin kan leader menyaiti mahal bila kau mahal bakmu menyaiti mahal memaaf pun musalim pun yang dipuji nyoka bergeser akhlak di dalam kehidupan pergeseran yang luar biasa dalam hal manusia yang tidak berakhlak. Tuku sekalian yang dirahmati Allah. Waktu menung-menung kama. Pak dimulai kesalahan akhlak dan mintanya perbaiki akhlaknya Pak mulai kita perbaiki. Akhlak rusak, akhlak hilang gara-gara anaknya salah bak tadi pendidikan, salah bak sajikan pendidikan,
Pendidikan di sekolah kadang-kadang pendidikan yang bukan mengubah perilaku akhlak yang baik. Pendidikan akhlak yang nambah pula handset untuk memperbaiki akhlak. Pendidikan yang lain, pelajaran yang lain kan pelajaran untuk memperbaiki akhlak. Pelajaran akhlak pun hanya memadai, hanya mencukupi untuk diperbaiki akhlak, apalagi pelajaran yang lain yang memang bukan pelajaran untuk memperbaiki akhlak. Inilah akibat manusia tidak berakhlak. Daerah limang tuannya kau itu siro doktor, siro bapak dosen, ganyan S2. Waktu itu S2 bukan tesis, ganyan gejak pegat kajian pakai di pesantren. Beda anak didik berakhlak dengan guru dengan anak didik di sekolah. Dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, mahasiswi, kenapa beda cara berakhlak dengan guru mereka di sekolah dengan anak didik di pesantren? Nyo tidak mikir ku sebab dan ku penyebab. Gejak maklum karena dia belum lagi ya pernah kita dalam berotu ke bupati, wakil bupati, pasangan seorang calon bupati di Pidijaya. Setelah itu lalu dikiranya Pak Drone Tengku yang kesekian 4 lo kita. Sebab anak ni bak sikula dengan bak daya beda adab di kubur. Lepas yang kalian nah jawaban tapi jawabannya lung dalam lung kira jawaban karena dalam logis, dalam masuk akal. Nah jawaban itu lagi mana? Ya, anaknya didaya di pemulihan gure karena gurenya anak gaji. Gitu, menyanyi alasan lung hanong terima. Pakai nah gure bak sikula honor bakti hana gaji sih, pakai hana dihormat negara hana gaji. Nah jawaban karena hidayah awalnya katrit dengan hidayah maka mereka berakhlak. Getukah menyanyi jawaban lo hana terima karena nana sekolah 6 tahun SD, 5 tahun SMP kata guru, 5 tahun SMA kali mangkan wablah. Puluh tahun di tengah, 5 tahun di kuliah, jid 17 tahun di sekolah. Orang daya kadang 8 tahun di daya, mantan ramai, mantan kred usia di sekolah, non di daya, pakai di daya, anak ada kebure, sedangkan bak sekolah anak ada. Yang keperkah bak lun menyangkan terima jawaban kepala ya. Kedua tu kalau kau jauh. Beda pendidikan yang na hidayah dan yang na batullah. Yang pertama, yang kedua, guru yang na badaya di samping memberikan ilmu kepada murid, mentransfer ilmu kepada murid, dan juga oleh gurunya menurunkan perilaku kepada murid. Sehingga muridnya bisa mencontohkan kepada gurunya dalam hal akhlak, dalam hal ibadah, dalam hal berjamaah, dalam hal menerusi. Dikala murid perilaku guru dan guru menurunkan perilaku kepada murid, maka inilah yang menyebabkan perilaku al-bidayah, berakhlak dengan guru, berakhlak dengan orang tua, berakhlak dengan masyarakat dan lain sebagainya. Hana pala ini. Tubuh sekalian yang dirahmati Allah, ternyata benar bahwa kesalahan diawali adalah karena salah memberikan, menyajikan pendidikan.
Ya, betul tuan pengumuman bahwa oleh tim BMU nejak bagdanya dia lakukan sumbangan untuk bangunan rumah tidak layak huni fakir miskin. Ya, maka mak sekalian bantu, mak ayah mandung bantu. Itu ribe nenek juga rumah orang fakir miskin. Bilanya gasian tapi kita na rumah tempat awak. Na urut gasian mak hana rumah tempat kepiu. Wate tu rumah pak gambar kagala rumah hotel. Wate ujian kucau. Wate urut tadi tubuh cahaya dalam. Wate jadi di lantai yang beralaskan tanah. Inan jadi dari tanah. Gejuna pantu mata ada gasian. Ada gasian gejuna ubung hamulut. Ada gasian kena binti rumah ada angin, tapi nagok yang lebih gasian pak katanya. Gasian katanya mak mungkin napeng 10 lebih tako pak malamnya, napeng 5 lebih tako pak malamnya, bahkan lebih banyak. Tapi nagasian kok mak sekalian, kadang-kadang 2 lebih peng, hana peng, lagi juga lihat kali ini berapa. Makanya mak sekalian, cintailah kepada fakir miskin. Yang paling ikhlas nyokuh sedekah bak MBU mulai hana patak rumah dia pagar karena tadi kudu dira ke bak urung yang itu hana kudu dira. Makanya insyaallah benar-benar ikhlas dalam sedekah dan insyaallah akan berempuk salah Allah karena butuh ikhlas bak dalam sedekah bak malam yang berbahagianya. Maka yang silakan tim untuk minta semangat. Tadi saya maksud nyu adalah akhlak yang karena gara-gara pendidikan yang salah. Maka nak mak sekalian anak yang berakhlak, berikan pendidikan yang berakhlak kepada mereka. Di pendidikan agama kan ilmu fardhu ain, akhlak dengan Allah, berituri Allah. Buya ke Allah, itu di Allah. Ilmi tauhid, ilmi akidah. Nyuruhnya mak mandun lu tuan pegah. Nyamalam mak lu tengah buat. Dalam arti lu pegah bah ilmi. Yang urutnya mak mandun paling berbahaya akidahnya orang menyampaikan akidah kepada umat. Akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya akhlak dengan Allah. Apabila kita tak pegah ke Allah, akhlak yang hana kepada Allah. Nabi kebangun akhlak kita dengan Allah. Hana akhlak dengan Allah, uluk-uluk dengan Allah, hana adab dengan Allah. Ketika tak pegah ke Allah, akhlak yang hana layaknya kepada Allah. Putra yang hana layak, tak sifatkan kepada Allah sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Nah, kayu dengar kan Allah Taala duduk di arah. Nanti dengar mak Allah Taala apa di arah. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arah. Bersemayamnya menyebabkan tu menjuntai. Ya ada dalam tuan tu. Akimu muyuk punggung dia kursi. Allah Ta'ala bersemayam di atas arah karena ayat dipegah Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah di atas arah bersemayam. Arahnya ku Allah Ta'ala ku makhluk. Nanti ku arah sabah penegak Tuhan yang lebih raya langit dan gunung, makan raya araf. Araf yang wadah kiamat dunia tengah, langit gelap, bumi gelap. Araf yang ditubah oleh Allah hana gelap, surga hana gelap, urutnya hana surga. Bujit tangkar kalah hana gelap surganya. Neraka karena urutnya wadah hidup tangkar kalah, nerakanya hana dipancu oleh Allah. Termasuk ulun Agmun Zambi, kudung perincur, nyawa duku hana dipancu
wadah punya hana bro lampu bukan tunggu sekalian yang Arab makhluk Allah menunjuk Allah yang lebih raya ngenlan dibandingkan langit dengan bumi ikun liawak wahabi ikun liawak wahabi Allah Ta'ala duduk di atas aras yang mendengar dari Tuhan Pegahnya menalapa insyaAllah merempuk pahala new akidah yang Tuhan di mana-mana setiap kali merempuk lu dengan budu abu tu di dalam hadis setiap kali merempuk Tuhan dengan gula-gula yang lain sampai di pesan beliau sampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah menyabutu kita mahlum afainaru ya'u iya jak kata apa tajak baik kedua yang pesalun bakar yang ke abu dalam tadi baklun tuan dan juga baklun lain ini yang tuan tanya kebetulan baklun tuan awak wahabinya mah berbeda akidah berbeda paham dengan paham kita ahli sunnah wal jamaah awaknya dietiket Tuhannya duduk di langit awaknya dietiket Tuhannya duduk di atas aras karena ayat Ar-Rahmanu ala arsis tawa di buku arti ayat Tuhan bersemayam di atas aras getanya yang al-sunnah wal jamaah hana tak etiket lagi etiket awaknya pakal karena ini lebih tahu bahwa Allah selaku Khalik dan aras selaku makhluk karena aras yang makhluk maka setiap makhluk disebut baharu sifat kudus arti baharu adalah keberadaannya adalah diawali oleh hana artinya najih lihana arasnya makhluk menemenan aras awai hana dengan getanya makhluk getanya awai hana dengan ngenan aras lagi ancit langit lagi ancit wate aras yang terpegah aras wate terpegah oleh Allah dalam terpegah aras yang dalam timbul pertanyaan segala Allah dudukin aras Allah pat duduk hai kak tuan wate Allah tak pegang duduk di atas aras pertanyaan dalam Tuhan duduk di aras Allahnya empat duduk tak jauh ada pun jauh hai segala duduk di aras duduk di langit langit makhluk sedalam Allah duduk di langit Allah tak duduk mesti jauh hai dandang di langit duduk ibu mama itu bumi itu makhluk Allah bumi tidak benar dalam benar dalamnya sedalam Allah duduk di bumi Allahnya tak duduk ketika ada pertanyaan Pak Allah di mana Allah maka menjawaban mupat pegah nyanmankan salah Pak Allah di langit salah Pak Allah di atas salah Pak Allah di bumi salah Pak Allah di gunung salah di baru salah di timur salah di biung salah di akhir salah pakar salah karena yuk adil timur barat tunong baru panjang panjang pijut temu nyan mandu-mandu adalah jihad namanya dan sifat itu adalah sifat makhluk Allahu mukhalafatul lil hawadith Allah berbeda dengan makhluk kadang-kadang mak sekalian waktu duduk itu rangkang nanjak ulang lebih dicurahkan pandang ke langit ikut perasaan sang Tuhan di langit nyentuh sang Tuhannya panjang ke sang Tuhannya hitam ke sang Tuhannya putih ke
sang tuannya ngubli dada ke sang lagi metokro ke ubena perasaan kita tentang ke Tuhan sang meno sang ngedi sang ditino sang ditidik nya mandum-mandum salah bahkan salah karena kita makhluk perasaan akal kita adalah makhluk dan pun yang dipikir dia makhluk nyen makhluk tentang yang dipikir menurut Tuhan hitam, Tuhan putih, Tuhan panjang, Tuhan di langit, Tuhan di rumah, Tuhan di darat nyen mandum-mandum yang salah. Allahul mukhalafatu bil hawadith, Allah berbeda dengan makhluk. Panjang baru betul watehan ini pikir ini pakai bantuan tapi ke hitamkan, tapi ke putihkan, tapi ke panjangkan, tapi ke panukkan, tapi ke dilanjutkan, tapi ke dianaskan yang nyo pakai bang hana ngele pusat hana ngele pusaban Allah telah ubena kata pusaban mandungkan yang nyo pakai bang wate hana ngele pusaban wate hana ini pikir itu pakai bang Tuhan yang sebenarnya pertujuan hanya pikir yang baru pun semikir ke Tuhan semikir ke Allah baru menang semikir ke Allah maka ini pikir Tuhannya kan Tuhan itu kan Tuhannya tinggal Tuhan lagi tinggal keinginan ilmu ini itu saja putih ini itu saja merah ibu batlah ilmu menang orangnya Tuhan makan lagi ingat ilmu 4 orangnya saya ingat ke Allah sampai langit nyekenya hana lagi sahabat yang hana lagi pusat yang sahabat yang baru pun semikir ke Allah al-ajzu andarkil idrakun lemah utak dipikir ke Tuhan hanangan dipikir hana dipikir pakiban yang Tuhan pakiban yang hi Tuhan pak Tuhan hana pikir cepat nyan tuku baru kun kemudian Tuhan al-ajzu andarkil idrakun hane tapi kele kepakiban untuk Allah nyan yang kun kemudian ke Allah la yu'rafullah illallah tidak seorang pun yang tahu bagaimana zat Tuhan kecuali Allah sendiri yang tahu zatnya yang maha suci serupa dengan makhluk nyamak ke Allah teman lewat awak dulu pakai katwa ini hai kabana ayat ar-rahmanu ana al-istawa man leuna ilmu hana ayatnya nagu ay dengan ayat mutasyabihat yang menyekan ta'wil tafwid menyekan ta'wil tafwid pu tafwid tak ulang ke Allah orang buat dari alif lam mim yasin kaf ya ain sad mudah mengerti alif lam mim Allah yang lebih tahu dengan maksudnya yasin mudah mengerti Allah yang lebih tahu dengan maksudnya itu namanya tafwid tak pulang ke Allah yang tutup maksud Allah menekun alif lam mim menekun yasin baik hati hana hati ulama awal ulama salaf generasi setelah para sahabat generasi ulama salaf buat baca ayat ar-rahmanu ala arsistawa nyan hana hati kibanci lagi hukumnya kebat Allah yang disebut dia maksud Allah ar-rahman al-arsistawa hana mengerti yang masa sahabat hana mengerti masa tabi hana mengerti masa tabi'in hana mengerti masa tabi'in hana mengerti yang lagi dasar lupulang kawah rudo bak masa generasi salaf telah mereka menyelewengkan melencengkan makna Quran kadibu arti ar-rahmanu al-arsistawa kadibu arti dengan Tuhan duduk di atas aras maka datanglah ulama khalaf setelah mereka
nyan gekubutui akidah yang tadi diselewengkan, getakwil lah oleh mereka, getafwid karena getakwil. Maksud dengan Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah berkuasa di atas aras, Allah menguasai aras, Allah memiliki aras, Allah suci. Karena aras yang tempat tinggi tidak disentuh, tidak diinjak-injak, maka dengan Allah di atas aras maksudnya Allah suci. Yang bukan takwil. Yadullahi fawqa aydihim, jaro Tuhan di atas jaro makhluk. Awaknya dipegang Tuhan yang menjaro, Tuhan yang muka, kullu syai'in halikun illa wajahu, Tuhan yang mandul binasa kecuali muka Tuhan yang hana binasa. Dipegang Tuhan yang muka, Tuhan yang menjaro, Tuhan yang mentubuh. Hai, yang pegang urung, yang pegang Tuhan mentubuh, yang pegang Tuhan menjaro, yang pegang Tuhan muka, nyankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidah urung mujassimah, urung ikut Tuhan mentubuh. Tubuh sekalian yang dirahmati Allah, nyomak beleheun, wadai gok pegah panggilan Tuhan di atas aras baik dipati, wadai pegah Tuhan di atas langit baik dipati, karena yang langitnya arasnya makhluk rudona wateka kebenaran ya Allah. Allah tidak bertempat, Allah qiyamu binafsih, Allah hanya bertempat, Allah hanya menghadap ke tempat, Allah hanya berlaku untuk dia. Istighna mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pegang balon mak Tuhan kedua di atas arah ngetanyam tiga. Nyempat dulu Tuhan gak duduk di atas arah. Yang kaya enggak? Nanti udah juga. Lom dua ada kursi nyoma. Nyolong mupak gede. Mupak gede. Kalau gede empat kalau Tuhan duduk. Lu muda luar dua kena, lu muka muda. Mereka pegang Tuhan kedua di atas arah, ngetanya, baru pegangnya, nyempat muda Tuhan tak kena. Lihat lu dua ini lu mohojak lu, ya dua bahasa. Adapun jauh lain, mohojak, ngetanya lu, menya Allah kedua di atas arah, yang kedua mana hojak tu, tanya enggak? Menyawat ceritanya yang mumpat pegah dalam pegah. Oh Tuhan duduk di langit. Dia salah. Mumpat pegah apa? Yang mak akhlak bertanya dengan Allah. Baik pegah ke Allah akayahana. Akayahana batuan ke pegahana. Sifat yahana ba Allah ke pegahana. Yang ula-ula dengan Allah. Ya. Allahnya hanya menyatu dengan makhluk, hanya menyatu Allah dengan makhluk. Baik pula Allah yang mutapak dengan makhluk, menyatu dengan makhluk, tidak menyatu Allah dengan makhluk. Makhluk adalah makhluk yang khalaq, nyanyo tanibah dua makhluk yang khalaq. Ini kamu daya hukumnya tabayun kulli bainahuma ghairu khilaf. Abid mulain hanya mutapak mutidur. Bu makhluknya Nabi Muhammad, bu makhluknya lat bakat kaya bakat lain, yang beda-beda Allah dengan makhluk. Dan Allah bergerak. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak bagi salah satu lelaki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu Rasul Allah dan penutup bagi para nabi-nabi. Ya, yang asbabun nuzul ini menoma sebab betul ayat dari Allah, dia hukum tabani nabi Muhammad tabani. Nah, jujur aja lah. Kalau nggak tahu, katakan nggak tahu. Ya, tidak. Apa nggak ambil dulu?
taban ni artinya tatun agak tak kejadian kelem yang pelahir gop mai madoi Yahya Dawaji tapi nah Yahya Dawaji tak kejadian kita yang tu Yahya anak gop tak kejadian kita yang dekun taban ni yang taban ni haram hukumnya. Kadang anak tak tahu anak gop kadang baru mau sakit kadang cukup janji ngurusnya di Jakarta di Jawa di Kuliah nak ibu melahirkan hana biaya rumah sakit maka dibayar juga dicu anak kurungnya itu anak kurung je hutan lahir macam bayar rumah sakit mubeu kalau barang yang disakit dalam itu ibu pen bayar rumah sakit anak jaga